Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti meluluskan permintaan 1.900 kapal nelayan Vietnam untuk berlindung di wilayah perairan Indonesia guna menghindari serangan topan hagupit. Permohonan ini disampaikan Kedutaan Besar Vietnam melalui surat kepada Menteri, namun Susi menjelaskan bahwa sejumlah nelayan tersebut diperbolehkan untuk berlindung pada waktu yang ditentukan. Selebihnya diharuskan kembali ke teritorialnya tanpa melakukan aktivitas yang tidak dikehendaki. Dari kawan-kawan media memohon perlindungan kepada 1.928 kapal nelayan Vietnam yang membawa 13.399 untuk mereka dapat berlindung dari serangan badai di sekitar Kepulauan Natuna. Jadi kalau saya bicara beberapa waktu yang lalu dari awal bicara 7.000-an kapal itu berlalu lalang di perairan Indonesia nangkep ikan itu bukan bullshit, bukan omong kosong. Lebih dari 50.000 botol minuman keras impor dan lokal tanpa pita cukai, serta 416.000 batang rokok tanpa pita cukai dimusnahkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DKI Jakarta. Minuman beralkohol dan rokok ini merupakan hasil penggerebekan dan penyitaan dalam 1 tahun terakhir di kawasan Sunda Kelapa Marunda dan Kapuk, Jakarta. Kerugian negara dalam tangkapan yang dilakukan dalam 1 tahun terakhir ini mencapai 2,5 miliar rupiah. Kericuan mewarnai proses eksekusi 73 rumah purnawirawan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pihak anggota keluarga para purnawirawan ini berusaha menghalangi petugas eksekusi sehingga 5 orang ditahan karena berusaha menyerang aparat. Pihak tergugat mengaku sudah memiliki sertifikat tanah, namun Pengadilan Negeri Mataram memenangkan status hak tanah bagi pihak penggugat, yaitu Polres Mataram serta Polda NTB. Ratusan buruh perusahaan perkebunan daerah Jember, Jawa Timur berunjuk rasa menuntut realisasi kesepakatan keputusan untuk tidak memutasi serta mem-PHK para karyawan. Mereka mengancam tindakan manajemen perusahaan karena sudah memutasi serta mem-PHK secara sepihak. Sementara itu, krisis finansial serta internal perusahaan perkebunan kayangan milik Pemkab Jember ini terancam bangkrut menyusul tunggakan pendapatan anggaran daerah sebesar 1,8 miliar rupiah. Petugas tim narkotika Bea Cukai Pabean Juanda berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 6,15 kg bubuk untuk membuat ekstasi yang harga pasarnya bisa mencapai angka 17 miliar rupiah. 4 tersangka, di mana salah satunya adalah warga Belanda, ditahan pihak berwajib. Di tengah kontroversi penerapan kurikulum pendidikan di Indonesia, masalah mendasar pendidikan di sejumlah daerah malah belum teratasi. Salah satunya di Sekolah Dasar Negeri Bambang Lamotu, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat. Lebih dari 70 siswa belajar di sekolah tanpa meja dan kursi selama lebih dari 2 tahun. Pihak sekolah mengaku sudah berulang kali menyampaikan hal ini namun tidak pernah ditanggapi. Sebuah situs peninggalan leluhur subsuku Dayak, Uut Danum, ditemukan tim arkeolog di Desa Sake, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Situs purbakala berisi sebuah arca batu ini terbilang cukup rusak dimakan usia, namun diduga berwujud orangutan. Hasil survei sementara ini akan diteliti lebih lanjut melibatkan arkeolog serta para jurnalis. Media dunia menyoroti pidato akhir tahun Presiden Rusia Vladimir Putin terkait krisis ekonomi yang melanda negara tersebut akibat sanksi dunia barat terkait Ukraina serta kejatuhan harga minyak dunia dan mata uang Rusia, yaitu rubel. Presiden Putin meyakinkan masyarakatnya cadangan mata uang Rusia masih cukup untuk menjaga kestabilan ekonomi serta akan mendiversifikasi investasi ekonomi negaranya. Para pelajar Pakistan yang selamat dari serangan Taliban di Peshawar masih dalam kondisi trauma saat mereka berkumpul di depan sekolah yang sudah dipenuhi hiasan duka cita. Demonstrasi menuntut kelompok Taliban dihancurkan menyebar di negara tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap para keluarga korban. Sekitar 1.500 pasangan merayakan hari jadi Paus Fransiskus dengan berdansa tango di St. Peter's Square. Tarian tango diketahui sebagai tarian kesukaan Paus Fransiskus yang berasal dari Amerika Tengah.